dari Sekolah Vokasi UGM, di mana ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Bidang pengajaran. Dalam hal ini, saya akan memberikan bentuk pengajaran untuk mata kuliah ekonometrika. Sebagai overview, mata kuliah ekonometrika ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana delivery mata kuliah, di mana saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, serta materi pembelajaran. Lalu di dalam mata kuliah ini antara mahasiswa dan dosen juga bisa berinteraksi melalui secara dua arah, melalui metode pembelajaran secara terstruktur ya seperti di dalam kelas dan seterusnya, baik luring maupun daring, serta kita menggunakan ELOG, LMS UGM, serta SIMaster. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian untuk mata kuliah ini, mata kuliah ekonometrika 1, serta bentuk penugasan UTS serta UAS-nya. Dan setelahnya kita akan melakukan perekaman tentang pembelajaran ekonometrika ini untuk salah satu pertemuan. Ya, mata kuliah ekonometrika ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib bagi mahasiswa manajemen dan pilihan properti serta mahasiswa pembangunan ekonomi kewilayahan di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dengan bobotnya adalah sebesar 3 SKS. Nah, di sini sebagai prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa harus telah lulus untuk mata kuliah statistika, mata kuliah ekonomika makro pengantar, serta mata kuliah ekonomika mikro pengantar. Mata kuliah ini akan mempelajari metode-metode mengenai bagaimana membuat model ekonomi secara kuantitatif. Sehingga mata kuliah ini terkategori sebagai mata kuliah untuk metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah sebuah metode yang menjadi tools utama di dalam analisis ekonomi. Nah, guna dari pemodelan ekonomi secara kuantitatif ini adalah untuk pengukuran terhadap konsep-konsep ilmu ekonomi sehingga bisa diterapkan secara praktis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Fokus pembelajaran di dalam mata kuliah ekonometrika 1 ini adalah spesifikasi regresi linier sederhana dan berganda, serta bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam konteks ekonomi melalui pemodelan regresi. Jadi nanti di dalam regresi linier sederhana dan berganda ini ada beberapa model yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini, seluruh rangkaian mata kuliah ini. Namun demikian kita mungkin akan fokus untuk pertemuan kali ini pada tahapan awal terlebih dahulu. Berbagai outcome pembelajaran bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen dan Penilaian Properti, serta Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami situasi ekonomi dan bisnis, serta kemudian dapat membuat hubungan kuantitatif sederhana. Ya, pemahaman mengenai fenomena yang terjadi dalam konteks ekonomi dan bisnis, dan itu bisa diturunkan dalam sebuah bentuk hubungan, dan kita di sini akan membuat hubungan tersebut dalam bentuk hubungan kuantitatif melalui sebuah model. Yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk memahami dan mengaplikasikan metode estimasi ordinary least squares yang merupakan metode yang sangat populer untuk regresi linear sederhana, baik regresi linear satu variabel maupun variabel berganda. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami metode estimasi maksimum likelihood dan mengaplikasikannya sesuai konteks ekonomi dan bisnis, di mana metode estimasi maksimum likelihood ini adalah salah satu juga yang populer di dalam pembelajaran ekonomi selain metode OLS. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep, tidak hanya mampu memahami bagaimana situasi ekonomi dan bisnis ini untuk menjadi sebuah hubungan kuantitatif dalam sebuah model matematis yang diestimasi dengan menggunakan teknik statistik, tapi juga mahasiswa yang ikut di dalam pembelajaran mata kuliah ekonometrika 1 ini juga mahir untuk menggunakan perangkat lunak dalam mengestimasi data-data ekonomi dan bisnis dari identifikasi masalah serta pengujian ketepatan sebuah model regresi. Di sini mahasiswa juga kemudian kita harapkan untuk bisa memiliki solusi atas permasalahan yang ada dari bagaimana mahasiswa memahami output yang keluar dari perangkat lunak tersebut. Dan terakhir adalah setelah mahasiswa mampu
menggunakan perangkat lunak untuk estimasi data ekonomi dan bisnis, menggunakan model regresi, mahasiswa mampu membuat sebuah laporan yang baik dari hasil pengolahan data tersebut ya melalui kaidah-kaidah penulisan laporan yang baik. Jadi tidak hanya mahasiswa ini mampu menghitung, tetapi juga mahasiswa mampu menyajikannya ke dalam sebuah laporan sehingga bisa dibaca dengan lebih mudah, dengan lebih baik oleh pembaca atau user atau klien yang memahami, mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, itu adalah keempat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Ekonometrika 1 ini. Sistem pembelajaran di Ekonometrika 1 ini sesuai dengan aturan yang ada di UGM, jumlah pertemuan totalnya adalah 14 kali pertemuan tatap muka, baik dilakukan secara daring ataupun luring. Ya, dengan beban pembelajaran adalah 3 SKS, di mana 3 SKS ini artinya adalah akan ada 3 kali 50 menit pembelajaran tatap muka, jadi 150 menit tiap kali pertemuan tatap muka, lalu akan ada alokasi 3 kali 60 menit pembelajaran terstruktur melalui penugasan, jadi di tiap pekannya akan ada waktu yang setara dengan 180 menit atau 3 jam untuk bisa membuat mahasiswa belajar terstruktur melalui penugasan, melalui observasi, ya tergantung dari tugasnya nanti seperti apa. Dan 3 kali 60 menit atau 3 jam di tiap pekannya untuk mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri, memahami konsep, membaca buku, membaca paper, mungkin juga memahami data dari apa yang telah diperoleh ketika di dalam kelas. Nah, selain pertemuan 14 kali tatap muka, baik daring ataupun luring tersebut, mahasiswa juga akan mengikuti ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Mana ujian tengah semester ini akan dilakukan setelah pertemuan ke-7 ya, sebagai bahan evaluasi atas CPMK 1 dan juga CPMK 2. Sehingga tentunya untuk CPMK 1 dan 2 adalah memahami situasi ekonomi dan bisnis, serta memahami mengaplikasikan metode estimasi OLS. Jadi di setengah semester pertama ini, mahasiswa juga sudah diharapkan sudah mampu untuk bisa membuat sebuah model ekonomi sederhana, serta kemudian mengaplikasikannya dalam sebuah model regresi, serta mengestimasi menggunakan model OLS. Nah, di ujian akhir semester itu dilakukan pada setelah pertemuan ke-14 atau setelah semua pertemuan ini selesai, itu sebagai bahan evaluasi untuk CPMK 3 dan CPMK 4. CPMK 3 adalah mahasiswa memahami metode estimasi maximum likelihood yang juga merupakan salah satu metode estimasi yang sangat populer dalam ekonomi dan bisnis, serta mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak untuk kemudian mengidentifikasi, melakukan estimasi, mendapatkan hasil, menghitung, serta membuat laporan yang terstruktur yang baik, yang bisa dibaca dengan baik oleh user ataupun klien ataupun pembaca. Ini adalah sistem pembelajaran kita, kontrak selama 14 kali tatap muka, serta penugasan, serta ujian baik UTS maupun UAS. Materi perkuliahan di Ekonometrika 1 ini sekali lagi akan kita lakukan baik secara luring maupun daring, di mana sesuai dengan ketentuan UGM yang ada saat ini adalah daring luring, rasio luring dan daringnya adalah 60-40%, ya, jadi maksimum untuk melakukan daring adalah 40%. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita melakukan perkuliahan secara daring ya untuk materi pertama pendahuluan. Dan di mana di sini nanti kita akan memiliki 7 materi utama yang di breakdown dari CPMK 4 CPMK yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan dan dasar pemodelan dalam ekonometrika. Ya, mungkin di mata kuliah sebelumnya sebagai prasyarat ini sebagai contoh adalah statistika. Ya, di sana mungkin mahasiswa sudah diajari, mungkin Anda semua sudah cukup familiar dengan metode kuantitatif secara melalui statistika dasar, statistika deskriptif. Nah, di sini adalah advance dari itu, di mana kita membuat sebuah model. Nah, ketika mahasiswa sudah mampu memahami bagaimana konteks ekonomi dan bisnis dapat dijadikan sebuah model, maka kita akan melakukan ya, pemahaman untuk bagaimana membuat sebuah spesifikasi regresi, model regresi linier sederhana. Ya, apa-apa saja sih sebetulnya asumsi yang mendasarinya, lalu kenapa kita butuh
membuat sebuah regresi, ya dalam kasus ini kita akan belajar regresi linear sederhana dengan satu variabel, bedanya dengan analisis yang lain di dalam konteks metode kuantitatif dan seterusnya. Lalu ketiga kita akan mempelajari salah satu metode yang populer juga di ekonometrik, yaitu adalah metode ordinary least square. Di situ kita akan pelajari konsep-konsepnya, asumsi yang mendasari, serta bagaimana melakukan uji-uji dengan menggunakan metode OLS atau ordinary least squares. Kemudian setelah mahasiswa bisa memahami bagaimana OLS bekerja, OLS bisa bermanfaat untuk mengestimasi sebuah regresi linear sederhana, kita akan lanjut untuk bisa membuat sebuah lebih advance lagi, membuat regresi variabel berganda, di mana kita tahu bahwa hubungan ekonomi dan atau bisnis yang bisa terjadi ketika kita memahami di dunia nyata mungkin tidak hanya sekedar hubungan antara dua variabel X dan Y, tetapi bisa jadi ada variabel yang lain seperti variabel Z atau variabel keempat, kelima, dan seterusnya. Dan di sini kita juga akan mempelajari apa saja isu-isu yang mungkin ya bisa menjadi concern ketika kita melakukan sebuah estimasi, karena tidak hanya bahwa oke kita punya estimasi, kita lakukan estimasi lalu selesai, begitu tidak, tetap harus ada pemenuhan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, kemudian di materi untuk kelima ini adalah mengenai konsep maksimum likelihood yang merupakan salah satu estimasi yang juga populer selain OLS. Sama seperti OLS, untuk sekuennya kita juga akan mempelajari apa saja asumsi yang ada di sana, kapan kita bisa menggunakan atau bahkan mungkin harus menggunakan estimasi maksimum likelihood ini ke dalam model regresi yang kita bangun dari pemahaman untuk konteks ekonomi dan bisnis. Nah, konsep maksimum likelihood ini salah satu aplikasi yang sangat luas di praktiknya adalah untuk pemodelan variabel kualitatif, ya. Variabel kualitatif itu seperti pernyataan ya atau tidak, setuju, dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir materi perkuliahan adalah kita akan belajar tentang software, kita akan belajar langsung dengan menggunakan software. Ya, langsung kita juga menggunakan alat, dalam hal ini alat yang akan kita pakai untuk mata kuliah Ekonometrika 1 ini antara lain adalah Stata, eViews, dan mungkin yang lain seperti R ataupun nanti akan di sepanjang perkuliahan akan coba saya perkenalkan untuk alat-alat tersebut. Kita dalam melakukan perkuliahan ini akan mengkombinasikan bentuk sinkronus maupun asinkronus. Kalau sinkronus, kita akan melakukan perkuliahan itu tatap muka secara luring ataupun daring, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai dengan ketentuan pertemuan perkuliahan dari UGM. Nah, di sisi lain kita juga menggunakan ELOC sebagai learning management system yang dimiliki oleh UGM, yang di sana akan berisi materi PPT dan sebagainya, penugasan video, dan itu sebelumnya telah dibangun atau telah saya dan tim yang mengampu mata kuliah Ekonometrika 1 ini bangun. Nah, mungkin di sini apakah coba untuk bisa kalau menunjukkan apakah sudah bisa mengakses ELOC, sebelumnya sudah saya berikan untuk enrollment-nya ke ELOC. Coba silahkan, apakah ada yang bisa share di sini? Silahkan. Oh, boleh Pak, saya bisa share screen Pak. Oke, coba apakah juga sudah berfungsi ya? Coba silahkan langsung share saja. Oke, baik. Ya. Di sini adalah mata kuliah Ekonometrika. Ya, di situ ada file silabusnya ya, versi lebih pendek yang lebih memudahkan mahasiswa untuk memahami. Ke bawah juga, Mas, coba. Nah, di situ ada buku Jeffrey Woolrich ya. Nanti bisa pakai buku itu untuk teks buku utama. Lalu ada file di materi pertama pendahuluan, lalu ada dasar-dasar kemudian Ekonometrika ke bawah. Di situ ada regresi linear sederhana, konsep OLS, ya, lalu ke bawah lagi ada regresi variabel berganda. Oke, ke bawah lagi. Nah, di sini adalah salah satu bentuk penugasan, ya, salah satu bentuk penugasan yang akan kalian jalani, akan kalian submit sebagai bagian dari penilaian. Oke, ke bawah lagi. Nah, lalu kalian akan ikut UTS, ya. Di situ masih hidden dulu ya. Ya, oke. Lalu materi selanjutnya adalah isu lanjutan, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi isu.
lalu kita lanjut ke konsep OLS, lalu ada maximum likelihood, lalu ada dummy variable LPM profit logit sebagai aplikasi dari metode maximum likelihood tadi. Dan di akhir semester ya nantinya kalian akan submit laporan menggunakan software, data yang real juga dan sebagainya yang akan kalian lampirkan sebagai bentuk penugasan akhir. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Eko sudah bisa share. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, di situ adalah bentuk asinkronusnya ya. Jadi tidak hanya kalian mengikuti perkuliahan yang ada di kelas maupun di online, tapi juga kalian bisa mengakses mata kuliah, materi-materi kuliah yang bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Oke, ini adalah outline perkuliahan. Tadi juga sudah terlihat sebetulnya di dalam elok. Nah, di sini kita akan ada 14 pertemuan total, di mana kita akan mulai dari pendahuluan yang akan hari ini kita pelajari, akan saya paparkan, lalu kemudian ada dasar-dasar modelan ekonometrika, regresi linear sederhana, konsep OLS, asumsi klasik OLS, lalu kemudian sebelum UTS kita akan ada 2 pekan untuk belajar langsung dengan menggunakan alat tutorial software. Nah, setelah UTS nanti kalian akan ada mempelajari mengenai regresi variabel berganda, lalu ada isu lanjutannya, konsep maksimum likelihood, lalu model kualitatif 1-2 yang merupakan penerapan dari konsep maksimum likelihood, serta sekali lagi ada tutorial software untuk topik-topik yang ada setelah UTS dan kemudian adalah masa UAS. Seperti itu sekiranya ya plan dari pembelajaran perkuliahan kita di semester ini untuk mata kuliah ekonomi 1. Nah, untuk penilaian sendiri ya sekali lagi kita di sekolah vokasi sendiri sangat mendorong mahasiswa untuk bisa melakukan sebuah proyek, membuat sebuah proyek, sehingga di sini saya akan menerapkan bahwa UTS dan UAS itu adalah merupakan sebuah proyek ya, tidak tugas menulis di kelas begitu, tidak ya menjawab pertanyaan di kelas, tapi merupakan sebuah proyek ya dengan bobot 60%. Lalu ada penugasan, di mana penugasannya itu adalah lebih pada mencari data, menginterpretasikan data, itu mencoba-coba mengestimasi dengan menggunakan software. Nanti akan ada ketentuan yang akan saya cantumkan di setiap penugasan dengan bobot 30%. Dan yang terakhir adalah kita juga mengharapkan bahwa kelas ini aktif ya, kelas ini juga tidak sepi-sepi amat, sehingga aktivitas partisipatif dari mahasiswa juga menjadi bagian dari penilaian saya. Seperti kalian menanyakan sesuatu, ada curiosity ya, karena materi-materi kuliah juga sudah saya share, baik di elok ada, nanti di Simaster juga akan saya update tiap pekannya, kalian bisa mengakses itu, kalian bisa belajar sendiri, sehingga harapannya bisa muncul sesuatu yang menjadi curiosity dari mahasiswa. Oke, baik, kira-kira seperti itu ya untuk sistem penilaian, outline mata kuliah, dan sebagainya. Ya, mungkin sudah clear, ini kita akan bicara pendahuluan dulu. Baik, saya mulai ya, jadi ekonometrik ya, ini terdiri dari 2 kata, yaitu ekonomik dan matriks ya. Ekonomik artinya ya hal-hal yang berbau dengan ekonomi, dan matriks adalah sebuah pengukuran, yang artinya ini adalah sebuah studi yang mengeksplorasi bentuk-bentuk pengukuran dalam konteks ekonomi untuk lebih memahami situasi yang terjadi secara lebih objektif ya. Ini adalah ekstensi dan aplikasi ilmu statistika penggunaannya di dalam ilmu ekonomi. Ya, tapi kita seringkali ya mengatakan bahwa ini model regresi atau model ekonometrik, sebetulnya tidak ada bedanya itu sebetulnya. Dan kita bisa lihat di sisi kanan di sini ada simple regression model, di mana kita punya Y, sebuah dependent variable, biasanya ada beta 0, bisa ada atau bisa tidak. Anyway, kita taruh di sini ini adalah intercept parameter, lalu kemudian ada koefisien beta 1 yang dia akan selalu embed dengan independent variabelnya, dan kita akan tambahkan variabel error term. Error term di sini adalah kita mengakui bahwa ekonometrik itu juga tidak selalu tepat ya, karena ini adalah estimasi atau kira-kira. Nah, aplikasi ekonometrika di dalam konteks ekonomi ataupun bisnis ya, salah satunya ini aplikasi dalam ekonomi. Oke, mungkin kalian di dalam teori ya, salah satu teori mungkin teori ekonomi mikro begitu, dijelaskan bahwa konsumsi individu ini bergantung pada pendapatan ya. Jadi semakin pendapatannya tinggi ya, harapannya konsumsi juga akan lebih baik, entah lebih tinggi atau lebih berkualitas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini benar? Ya, apakah ini bisa dimodelkan? Kalau iya, bagaimana modelnya dalam bentuk kuantitatif? Apakah bentuknya linier atau non-linier?
ya, ataukah menggunakan transformasi yang lain dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita uji cobakan untuk di dalam sebuah model, kemudian kita mengestimasi apakah benar adanya. Mungkin kita berpikir, loh ya dong, masa orang konsumsi nggak punya pendapatan? Tapi bisa jadi ini, bisa jadi bahwa hipotesis apa yang kita pikirkan mungkin belum tentu selalu benar. Nah, yang penting dari sini juga adalah asumsi yang mendasari untuk analisis ini, ya, termasuk bagaimana kita mendapatkan data, dari mana datanya, ya, bagaimana cara kita mengambil data, bagaimana cara kita melakukan estimasi, metode optimasinya dan sebagainya. Oke, nah sebagai contoh model simpelnya adalah YI sama dengan A plus BXI, di mana konsumsi Y ini kita asumsikan, kita anggap ditentukan oleh pendapatan yaitu X. Nah, di sini kita hanya punya dua variabel, ya kita asumsikan gitu. Nah, kita tahu bahwa di dunia nyata itu tidak hanya konsumsi itu tentang pendapatan, mungkin ada selera dan sebagainya yang kalian mungkin pernah pelajari gitu. Nah, itu mungkin tidak bisa kita observasi, tapi kita tangkap dalam konstanta atau dalam variabel parameter A di sini. Oke, ini adalah kelas-kelas di dalam ekonometrik yang mungkin kalian akan pelajari secara advance jika kalian mungkin menempuh perkuliahan lagi dan sebagainya ya. Kita ada multiple linear regression, teori estimasi, programasi linier, distribusi frekuensi, distribusi probabilitas dan seterusnya sampai melakukan simulasi. Nah, ini adalah bagian ekonomi ekonometri, keluarga ekonometri, penerapan di dalam ekonometri yang bisa bermanfaat, aplikasinya ada dan digunakan juga sampai dengan saat ini. Oke, nah ini adalah visualisasi bagaimana pemodelan ekonometrika ini terjadi ya. Kita asumsikan di sini modelnya adalah model linier, ya. Tadi sebagai contoh adalah konsumsi dan pendapatan. Oke. Nah, di sini kita punya data nih, titik-titik dot-dot ini adalah data-data yang kita peroleh. Anggaplah kita melakukan survei ya kepada sekian ribu orang begitu, ini adalah datanya. Dan kita mencari hubungannya. Kalau kita lihat datanya ini relatively scratch, tapi kita tahu pattern-nya seperti apa. Nah, dari pattern tersebut kita coba fitkan bagaimana atau berapa nilai dari A, nilai dari B, dan juga kemudian nanti nilai dari. Nah, kita mengatakan bahwa ya betul pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Y, terhadap konsumsi ketika nilai dari B ini signifikan. Ya, sehingga kita kategorikan bahwa ini ada penarikan kesimpulan. Ya, betul, hipotesisnya kita betul. Nah, di sini yang kita katakan sebagai statistika inferensi, penarikan kesimpulan melalui probabilitas. Ya, di sini kita melihat sangat mungkin sekali probabilitasnya tinggi bahwa pendapatan bisa mempengaruhi konsumsi. Nah, di sini jangan lupa sekali lagi kita tambahkan komponen error. Ini adalah bahwa kita tahu ya garis linier kita ini tidak akan bisa betul-betul fit dengan dot-dot yang ada, tapi kita tahu bahwa errornya ini adalah error yang terkontrol. Ya, kita mengakui bahwa di sini ada error, tapi error itu terkontrol. Sehingga estimasi garis lurus kita ini tidaklah bias. Nah, seperti itu. Apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mahasiswa semua? Silakan. Silakan sebelum kita ke sini. Baik Pak, saya mau izin nanya tuh Pak. Oke, silakan. Saya tadi notice tuh, tadi Bapak mengatakan tentang adanya asumsi. Nah, kok kali ini ada asumsi lagi itu. Nah, untuk pertanyaannya sendiri tuh, apa aja sih asumsi yang diperlukan dalam permodelan ekonometrika gitu Pak? Makasih Pak. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Sekali lagi, ekonometrika adalah sebuah model kuantitatif. Oke, nah ini mungkin kita nyambung nanti dari slide ini ke slide berikutnya. Yang pertama adalah kita memahami bahwa pertama kita mengasumsikan ini Y sama dengan A plus BX plus UI ini bukan ngawur begitu, tetapi ada dasar teorinya. Sehingga asumsinya adalah oh ya dong, ketika orang melakukan konsumsi maka dia punya pendapatan, sesuatu hal yang wajar. Meskipun bisa jadi tidak. Nah, itu asumsi yang harus kita pahami bahwa ada unsur teori, ada unsur masuk akal, logikanya ada dan sebagainya. Lalu yang kedua, jangan sampai salah bahwa ini yang namanya estimasi, perkiraan, sehingga kita tidak akan bisa selalu fit dengan dot-dot yang ada di sini ya. Di sini kita tambahkan komponen error. Jangan sampai lupa untuk menambahkan komponen error di dalam model regresi. Yang ketiga adalah bagaimana kita mungkin bisa mengasumsikan modelnya ini linear atau non-linear. Ini juga asumsi. Bagaimana membuat asumsi tersebut? Nah, ini selain dari teori yang kita pelajari juga mungkin ada sense juga. Apakah kita betul-betul akan melakukan fitting yang sangat fit? Mungkin saja tidak. Ya, mungkin saja tidak. Sehingga kita ambil intuisinya saja dia garis lurus. Seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada ini asumsi linearitas, ada error term di sini. Nah, itu untuk membuat mathematical model. Nah, ketika kita sudah punya mathematical model,
Di sini kita lakukan estimasi kemudian. Nah, estimasi juga ada asumsinya lagi. Tadi saya sudah ceritakan mungkin ketika di perkenalan mata kuliah ya ada metode optimasi OLS, ada metode optimasi maksimum likelihood dan semuanya. Nah, di sini sebaiknya metode estimasi yang kita gunakan itu mengacu pada tipe serta bagaimana data itu berasal, atau saya sebutnya adalah proses bisnis dari data tersebut berasal untuk kita melakukan estimasi. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang perlu kita pahami untuk membuat model regresi yang tidak bias. Ya, tidak hanya sekedar oke, saya punya alat, saya punya data, saya lalu estimasi keluar hasilnya, tidak seperti itu. Nah, ketika kita punya hasil, kita harus tahu dulu juga nih, ya, kita harus paham inferensinya seperti apa, penarikan kesimpulannya seperti apa. Kita mungkin di statistik kalian sudah pernah diajarkan ada critical value 1%, 5%, 10%. Mengapa harus 1%? Mengapa harus 5%? Mengapa harus 10%? Nah, ini juga sebaiknya didasarkan pada sebuah asumsi pemahaman terhadap data, pemahaman terhadap proses bisnis yang ada. Kita menggunakan F-test, T-test, chi-square dan sebagainya, itu juga konsekuensi dari asumsi metode estimasi yang kita terapkan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengecek keandalan hasil estimasi ya melalui namanya ada robustness check dan goodness of it. Nah, ini akan kita pelajari nanti di isu lanjutan ya untuk yang keempat ini. Tapi itu adalah bentuk-bentuk asumsi yang mungkin harus diterapkan di dalam pemodelan regresi. Memang cukup rumit ya. Jadi tidak hanya sekedar punya data dimasukkan ke dalam software lalu keluar output, tidak hanya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Eka atas pertanyaannya. Nah, ini adalah hal-hal penting ya dalam pemodelan ekonometrika ya. Nanti seiring berlanjut juga ada mata kuliah lagi lanjutan dari sini adalah ekonometrika 2. Di sini yang penting juga dalam model adalah kita desainnya di awal. Ya, desain juga akan menentukan hasil. Ada 3 desain yang biasa diterapkan ya, desain eksperimen, ada kuasi eksperimen dan non eksperimen. Apa itu nanti akan saya jelaskan juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu ada yang namanya asosiasi, korelasi, efek, dan dampak. Nah, ini adalah terminologi yang juga berbeda yang perlu kita pahami, bahwa kita bicara asosiasi mungkin beda dengan korelasi, mungkin beda dengan efek atau dampak. Ya, jangan terlalu kebablasan untuk mengatakan ini berefek, ini berdampak. Mungkin saja masih tahamnya korelasi. Oke, pengujian model didasarkan pada metode estimasi. Nah, ini salah satu catatan yang juga saya tekankan di dalam pengajaran ekonometrik, bahwa kalau kalian mungkin melihat vlog dan sebagainya begitu atau blog ya, di sana kebanyakan menggunakan uji asumsi klasik. Ingat, uji asumsi klasik itu hanya fit pada metodenya salah satu namanya OLS. Kalau kalian menggunakan metode optimasi yang lain, mungkin saja tidak perlu uji tersebut, ya, tidak strictly required. Okay. Keempat, pahami tipe data. Dari mana data berasal? Bagaimana ngambilnya? Samplingnya gimana, size of the sampelnya bagaimana. Lalu kita ngomongin proses bisnis data itu sebagai contoh adalah kita dapat data dari kesehatan, dapat data dari pendidikan. Tentunya itu beda, meskipun ya sama-sama angka yang akan kita dapat di dalam katakanlah punya basis data masuk ke dalam Excel. Ya, tapi ini data dari sektor pendidikan, ini data datang dari sektor kesehatan dan seterusnya. Oke, lalu yang terakhir adalah robustness check. Ya, untuk validasi keandalan model, tidak hanya kita keluar hasil output lalu sudah begitu, tapi kita perlu cek sekali lagi. Ya, seperti kita bikin produk, quality control ya, bikin punya produk begitu, quality control kita cek lagi apakah barangnya sudah layak jual, layak edar dan sebagainya. Oke, nanti juga akan ada penugasan ya, akan saya share melalui e-log ataupun si master juga bisa. Nanti akan saya notif dari salah satu dari keduanya. Oke, dengan deadline pengumpulan adalah pekan depan. Oke, mungkin dan kedekatannya 90% dalam hal ukuran. Tapi apakah keduanya memiliki kausalitas? Kita belum tahu. Nah, model regresi menjawab itu. Oh, selain mereka berjalan beriringan karena positif, sama-sama ke arah kanan atas begitu ya secara grafik, mereka juga memiliki hubungan kausalitas. Nah, kita bicara di sini adalah konteksnya membuat model regresi untuk mengidentifikasi itu. Nanti kita bisa bicara efek, bahkan bisa bicara ke dampak. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Elsa. Oke. Oke, terima kasih Pak, jawabannya bisa dipahami. Terima kasih. Mungkin demikian dari saya untuk pertemuan pertama pekan ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Jangan lupa nanti akan saya follow up untuk usaha kesehatan dan seterusnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih juga Pak Yudi. Terima kasih, Pak.